Sahabat tani, degradasi lahan adalah suatu akibat dari penggunaan bahan kimia secara terus-menerus tanpa kita imbangi dengan proses pembenahan tanah. Pada awalnya, hal ini mungkin belum begitu kerasa ya sahabat tani, sampai suatu ketika terjadi penurunan kualitas pertumbuhan tanaman yang ternyata disebabkan oleh penurunan kualitas lahan pertanian. Nggak jarang loh sahabat tani, para petani selama ini menganggap bahwa pembenah tanah ini tidak terlalu perlu. Yang penting itu pupuk dan obat. Padahal di balik dari pembenah tanah ini tersimpan manfaat yang begitu luar biasa. Selain dapat memperbaiki sifat fisik tanah atau membuatnya jadi semakin gembur. Kemudian memperbaiki sifat kimia tanah, yaitu menambah kandungan unsur hara pada tanah pertanian kita. Dan ini yang tidak kalah penting ya sahabat tani, yaitu sebagai cadangan makanan dan tempat bagi keberlangsungan kehidupan mikroorganisme tanah, atau juga disebut dengan perbaikan sifat biologi tanah. Maka di dalam video kali ini kita akan belajar bersama ya pembuatan dari pupuk organik pembenah tanah pertanian yang kaya akan kandungan bahan organik dan asam humat. Jadi tonton sampai habis ya, insya Allah bermanfaat. Kita intro dulu. BAM! Saya doakan buat sahabat tani yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, pupuk organik pembenah tanah adalah pupuk berbentuk padatan yang dibuat atau diolah dengan cara sedemikian rupa dan dengan proses fermentasi menggunakan mikroorganisme dan dalam kurun waktu tertentu. Pupuk pembenah tanah ini digunakan untuk memperbaiki yang namanya sifat fisik tanah, kemudian sifat kimia tanah, dan sifat biologi tanah. Selama ini kita tuh jarang banget memperhatikan soal tanah. Ketika misalnya ada tanaman orang tuh yang tumbuh bagus dan produksinya melimpah ya sahabat tani, maka perhatian kita lebih terfokus pada pupuknya apa, kemudian obatnya apa, bener nggak kira-kira? Tetapi jarang banget perhatian kita terfokus pada bagaimana kira-kira dia melakukan pengelolaan kesuburan tanahnya, kemudian bagaimana sih kira-kira sifat fisik tanahnya, kemudian bagaimana sih kira-kira kandungan bahan organik pada tanahnya, kemudian bagaimana kira-kira keberadaan mikroorganisme pada tanah pertaniannya. Padahal inilah faktor penentunya ya sahabat tani, dan untuk memiliki lahan dengan sifat fisik, kemudian kimia dan biologi tanah yang baik, pastinya diperlukan yang namanya pupuk organik pembenah tanah. Yang kita bahas ini adalah pupuk organik pembenah tanah ya sahabat tani, dan saya nggak mau lagi bahas soal pupuk pembenah tanah yang kayak gini ya sahabat tani, contohnya yang ada tulisan Ponska-nya, yang kayak ginilah sahabat tani. Karena jujur saya tuh kurang suka ya sahabat tani sama yang beginian. Saya yakin kandungan itu pasti bagus ya sahabat tani untuk membenahi lahan pertanian, karena isinya tuh sebenarnya bukan bubuk makro NPK tetapi kalsium karbonat atau CaCO3, mirip kapur dolomit ya sahabat tani. Dan sebenarnya yang saya kurang suka itu ya sahabat tani lebih pada cara jualannya yang kurang baik. Masa kira-kira pupuk pembenah tanah dibuat kemasannya mirip banget sama pupuk makro? Ya pasti banyak kan petani-petani yang salah beli, dikira pupuk makro ternyata kebeli pembenah tanah. Maka ya udah deh, udah panjang lebar sahabat tani juga sudah saya bahas pada beberapa video saya, dan juga saya bahas detail pada video yang ini ya sahabat tani. Itu tentang kesalahan pembelian pupuk ini ya sahabat tani, makanya silahkan ada tonton deh. Oke, kita balik lagi ya sahabat tani soal pembuatan pupuk organik pembenah tanah. Pada awalnya itu tuh susah banget ya sahabat tani ngajakin para petani di sini buat bikin yang kayak beginian, ngebuat pupuk organik pembenah tanah ya sahabat tani, karena masih banyak aja alasannya, ribet lah, kemudian bikinnya lama lah dan sebagainya ya sahabat tani. Dan memang bener kayak gitu, bikinnya emang agak ribet dan juga fermentasinya ya nggak sebentar. Tetapi kan kalau nggak segera dibikin ya nggak bakal jadi-jadi, bener nggak kira-kira? Akhirnya alhamdulillah disambut baik sama petani-petani muda ya sahabat tani, yang daya juangnya itu masih semangat membara ya sahabat tani, membara kayak api Tugu Monas ya sahabat tani. Dan lama proses fermentasi dalam pembuatan pupuk organik padatan ini tergantung dari mikroorganisme apa yang kita gunakan, dan juga tergantung dari bahan apa yang kita gunakan.
Jika bahan yang kita gunakan memiliki tekstur yang lembek atau lembut serta tidak keras ya sahabat tani, maka proses fermentasi atau dekomposisi ini nggak bakal butuh waktu yang lama. Misal nih bahannya misalnya dari dedaunan, kemudian sisa-sisa sayuran di pasar, kemudian buah-buahan ya misal sahabat tani, atau kalau tanaman contohnya eceng gondok ya sahabat tani, maka pastinya proses dekomposisi ini nggak bakal berlangsung lama. Tetapi jika menggunakan bahan yang tidak lembek atau keras ya sahabat tani, maka proses fermentasi ini bakalan bisa berlangsung cukup lama ya sahabat tani. Contohnya misal batang jerami, kemudian tanaman jenis paku-pakuan ya sahabat tani, dan masih banyak lagi yang lain-lainnya ya sahabat tani. Dan pada pembuatan pupuk organik pembenah tanah ini, bahan baku yang kita gunakan yaitu pertama adalah eceng gondok, dan yang kedua adalah jerami padi. Kemudian yang ketiga adalah kiambang ya sahabat tani, atau kalau orang sini tuh bilangnya kayapu ya sahabat tani. Ketiga bahan ini menurut referensinya ya sahabat tani, ketika dilakukan fermentasi akan menghasilkan yang namanya asam humat, yang merupakan pembenah tanah alami yang sangat penting bagi perbaikan kesuburan tanah pertanian kita. Baik, saya jelaskan ya sahabat tani sedikit. Fungsi dari asam humat sendiri yaitu meningkatkan kapasitas tukar kation tanah, dan penjelasan tentang kapasitas tukar kation tanah itu sudah saya jelaskan pada video yang ini ya sahabat tani. Dan pastinya ketika memiliki kapasitas tukar kation tanah yang baik, maka tanaman yang ada di atasnya bakalan tumbuh dengan lebih baik juga, dan pastinya lebih optimal juga produksinya. Bener nggak kira-kira? Kemudian fungsi kedua dari asam humat ini yaitu sebagai bahan yang sangat baik ya sahabat tani untuk pembenahan serta perbaikan tanah. Karena asam humat sendiri bermanfaat sebagai sumber bahan makanan bagi mikroorganisme tanah, yang pastinya bakalan membuat penguraian bahan organik itu menjadi lebih cepat, dan pastinya berujung pada penghematan atau efisiensi pemupukan kita nantinya ya sahabat tani. Dan buat sahabat tani yang ingin tahu penjelasan lebih detail tentang asam humat ini, silakan sahabat tani klik pada video yang ini ya sahabat tani, silakan. Kemudian saya juga masih tambahkan jenis gulma air ya sahabat tani, yang kalau orang sini tuh bilangnya susupan laki ya sahabat tani, sejenis putri malo yang tumbuh liar di air, dan keberadaannya tuh di sini hampir banyak banget ya sahabat tani di permukaan lahan rawa dan hampir menutupi permukaannya sahabat tani. Tapi bahan ini tuh opsional aja ya sahabat tani. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa sih. Yang penting 3 bahan yang tadi ya sahabat tani, yaitu apa? Eceng gondok, kemudian apalagi jerami, dan kiambang atau orang sini tuh bilangnya kayapu ya sahabat tani. Kemudian untuk memperkaya bahan organik itu juga saya menggunakan kotoran unggas ya sahabat tani. Mungkin Anda bertanya, kenapa saya pilihnya kotoran unggas ya sahabat tani, bukan kotoran yang lainnya? Ya karena yang pertama ya sahabat tani, kalau saya pilihnya kotoran sapi ya ketika fermentasinya kurang panas, maka biji-biji rumput yang masih ada pada kotoran sapi itu nggak mati ya sahabat tani, akhirnya bisa tumbuh pada lahan pertanian kita. Dan itu sih sebenarnya yang saya paling nggak suka ya sahabat tani pada kotoran hewan yang pemakan tumbuhan ini ya sahabat tani. Kemudian alasan saya memakai kotoran unggas ini karena bisa dilihat ya sahabat tani pada tabel berikut ini. Di tabel ini ya sahabat tani tertera bahwa kotoran unggas itu memiliki kandungan unsur hara makroprimer yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Maka pilih-pilihan deh sahabat tani. Kalau ada yang lebih tinggi, ada yang komposisinya lebih banyak, ya kenapa kita pakainya yang lebih dikit? Bener nggak kira-kira sahabat tani? Dan untuk tabel ini sahabat tani silahkan download pada kolom deskripsi video ini ya sahabat tani, silahkan. Kemudian soal mikroorganismenya, saya pakainya Trichoderma padatan ya sahabat tani, yang waktu itu saya beli di laboratorium hama penyakit. Kemudian juga bisa kita tambahkan mikroorganisme tambahan lainnya, misalnya IM4 ya sahabat tani. Kemudian bahan tambahan lainnya yaitu gula putih, saya pakainya waktu itu cuma setengah kilo ya sahabat tani. Dan terakhir adalah dedak atau bekator sekitar 2 kiloan lah waktu itu ya sahabat tani. Oke, jadi inilah detail bahan-bahan yang kita gunakan dalam pembuatan dari pupuk pembenah tanah ya sahabat tani pada video kali ini. Kemudian peralatan yang perlu kita siapkan yaitu pertama adalah parang buat nanti cacah mencacah ya sahabat tani.
kemudian ember, dan juga terpal ya sahabat tani buat naruh bahannya dan juga buat menutupi hasil fermentasinya. Dan ukuran terpalnya ya terserah sahabat tani, Anda buatnya dikit ya kecil, kalau misalnya buatnya banyak ya besar. Kalau yang kecil misalnya bisa 3x4K misalnya, kalau memang besar ya bisa pakai yang 4x6 ya sahabat tani. Oke, baik ya sahabat tani, sekarang kita mulai bagaimana cara pembuatannya. Pertama, Anda tuh perlu cacah terpisah dulu ya sahabat tani eceng gondoknya, kemudian gulma air juga, dan juga jeraminya. Dan makin halus cacahannya itu makin bagus ya sahabat tani, karena makin halus atau makin kecil cacahannya maka proses dekomposisi atau penguraian atau fermentasi juga makin cepat ya sahabat tani. Dan setelah semua bahan tersebut halus atau tercacah, baik eceng gondok, kemudian gulma air maupun jerami padinya ya sahabat tani, kemudian buka dan taruhlah ya sahabat tani terpal yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian taruhlah satu persatu bahannya dan dimulai dari tabur atau taruh eceng gondok yang sudah berbentuk cacahan ya sahabat tani. Kemudian selanjutnya taruhlah rerumputan tepat di atas cacahan eceng gondok dan pastikan naruhnya tuh rata ya sahabat tani. Dan kemudian pada lapisan ketiga taruhlah jerami padi ya sahabat tani, dan ingat taruhnya juga mesti merata. Kemudian lapisan selanjutnya taruhlah kiambang ya sahabat tani, yang orang sini bilangnya kayapu ya sahabat tani, dan pastikan harus rata ya sahabat tani dalam naruhnya. Dan lapisan selanjutnya baru taruhlah pupuk kandang dan sebar secara merata ya sahabat tani, dan ingat harus pupuk kandang ya sahabat tani, bukan kandang pupuk, oke? Dan lapisan di atas dari pupuk kandang selanjutnya adalah dedak dan taburlah secara merata. Kemudian baru siramlah ya sahabat tani air yang sudah berisikan larutan trichoderma beserta IM4 dan gula ya sahabat tani, dan siram hingga merata. Dan setelah kita lakukan penyiraman mikroorganisme, maka buat lagi lapisan selanjutnya, mulai dari eceng gondok, kemudian di atasnya taruh lagi rerumputan atau gulma air ya sahabat tani, tapi ini opsi aja, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kemudian jerami padi pada lapisan atasnya, dan kemudian kiambang lagi di atas jeraminya ya sahabat tani. Barulah ditabur lagi dengan pupuk kandang atau kotoran hewannya ya sahabat tani, disusul dengan lapisan paling atas yaitu siraman larutan trichoderma dan IM4. Dan saran saya cukup 2-3 kali rollingan aja ya sahabat tani. Dan jika Anda tuh masih memiliki bahan yang belum dimasukkan atau masih lebihan ya sahabat tani, maka buatlah di tempat yang lain atau di terpal yang lain ya sahabat tani, oke? Dan setelah semua prosesnya selesai, maka tutuplah dengan plastik atau terpal ya sahabat tani pada bagian atasnya. Dan kita tinggal tunggu saja proses fermentasinya. Dan lama fermentasinya itu bervariasi ya sahabat tani, tergantung dari pertama kondisi lingkungannya, kemudian kedua dari bahan yang kita gunakan ya sahabat tani. Seperti yang saya bilang di awal bahwa semakin keras bahan yang kita gunakan, maka semakin lama juga ya sahabat tani proses fermentasinya. Dan sesuai referensi dari jurnal yang saya jelaskan pada video yang judulnya asam umat ini ya sahabat tani, fermentasi selama 60 hari itu merupakan waktu yang tepat untuk menghasilkan kandungan asam humat ya sahabat tani. Maka kita mesti tunggu dan sabar ya sahabat tani sebelum bisa dipakai. Ingat ya sahabat tani, pada proses fermentasi ini setiap minggu itu bahan-bahan tersebut harus kita balik atau kita putar ya sahabat tani, biar proses fermentasinya itu bisa merata ya sahabat tani, oke? Nah, seperti itu dulu ya sahabat tani cara pembuatannya. Praktek pembuatan pupuk organik ini sebetulnya udah dibuat tahun kemarin ya sahabat tani, dan hasilnya pun udah dipakai sama teman-teman. Dan alhamdulillah tanamannya itu tumbuh dengan baik ya sahabat tani. Tapi saya tuh mohon maaf ya sahabat tani, itu nggak bisa menampilkan tayangan videonya. Bahkan ini aja hanya bisa lewat gambar ya sahabat tani, dan nggak ada bentuk videonya. Karena memori card kamera ini beberapa waktu yang lalu tuh rusak ya sahabat tani. Dan setelah saya coba recovery, ternyata yang bisa terselamatkan itu cuman foto-foto aja ya sahabat tani. Sementara video itu nggak bisa terselamatkan. Tapi ya sudahlah, terpaksa cuman bisa nampilkan fotonya aja ya sahabat tani. Tapi mudah-mudahan materi penyuluhan ini bisa tetap membawa manfaat buat Anda ya sahabat tani, oke? Dan mungkin sahabat tani di sini ingin lebih detail lagi apa aja bahan-bahannya, maka dokumennya saya taruh ya sahabat tani pada kolom deskripsi video ini. Silahkan kalau Anda mau download, silahkan ya sahabat tani download pada kolom deskripsi video ini sahabat tani, silahkan.
Terima kasih udah nonton ya sahabat tani. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan kasih jempolnya yang banyak ya sahabat tani. Dan juga jika Anda ngerasa video ini pas untuk dibagikan, maka silahkan bagikan atau share ya sahabat tani kepada petani-petani yang lain. Mudah-mudahan lebih besar lagi manfaatnya video ini ya sahabat tani. Amin. Dan Anda juga bermanfaat ya sahabat tani. Amin. Dan di sini ya sahabat tani, ada video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan membuat keilmuan Anda tambah banyak lagi. Nonton ya sahabat tani. Terima kasih sudah nonton. Saya undur diri. Saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.